Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Indira Putri Wiharyanto dengan NPM 1302 1025 0006. Saya dari Tutor 5 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang sudah saya pelajari di blok Endocrine and Metabolism System atau IMS. Di sini saya mempelajari mengenai struktur dan fungsi dari kelenjar endokrin itu tersendiri, di mana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelenjar endokrin primer. Di sini saya membahas mengenai kelenjar pituitari, yang dimana kelenjar ini tuh menghasilkan hormon yang cukup banyak yang mengatur keseluruhan sistem organ tubuh seperti hormon TSH, GH, ACTH, prolaktin, lalu FSH, LH, ICSH, oksitosin, dan juga ADH atau yang biasa dikenal sebagai vasopresin. Selanjutnya juga saya membahas mengenai tiroid dan paratiroid gland, di mana dia menghasilkan hormon T4 atau tiroksin, hormon T3, hormon kalsitonin, dan juga hormon paratormon. Saya juga membahas mengenai adrenal glands atau kelenjar adrenal, di mana di sini dia menghasilkan hormon aldosteron, lalu glukokortikoid atau biasa dikenal dengan hormon yang dihasilkan pada zona vasikulata, terutama hormon kortisol. Lalu ada androgen, lalu ada epinefrin, dan juga non-adrenalin. Nah, untuk organ yang memiliki fungsi ganda, yaitu ada contohnya seperti pankreas, ovarium, dan juga testis. Pankreas ini sendiri dia menghasilkan hormon insulin, glikogen, somatostatin, dan juga polipeptida pankreas. Lalu untuk ovarium dia menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Untuk di testis dia menghasilkan hormon testosteron dan juga inhibin. Selanjutnya ada komponen endokrin tersembunyi, di mana ini bukanlah fungsi utamanya menjadi kelenjar endokrin, tapi mereka juga ikut serta dalam pembentukan atau proses pembuatan hormon, seperti otak, ginjal, hati, timus, jantung, dan saluran pencernaan. Nah, untuk penyakit atau kelainannya ini sendiri, di organ pituitari ada yang dinamakan Cushing syndrome, di mana ini adalah kondisi yang disebabkan oleh kelebihan produksi hormon kortisol, di mana ini tuh sering disebabkan oleh tumor pada kelenjar pituitari yang merangsang produksi berlebihan dari adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Nah, selanjutnya di kelenjar tiroid dan paratiroid ada kelainan atau penyakit yang paling sering ditemui, yaitu ada hipotiroidisme, di mana ini adalah kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif menghasilkan hormon T3 dan T4. Sedangkan selanjutnya ada hipertiroidisme, di mana ini kondisi ketika kelenjar tiroid itu terlalu aktif. Jadi kebalikannya yang sebelumnya, di mana di sini hormon tiroid itu, kelenjar tiroid itu menghasilkan terlalu banyak hormon T3 dan T4. Lalu ada gondok dan tiroiditis. Selanjutnya di kelenjar adrenal, penyakit atau kelainan yang paling sering muncul yang pertama itu ada Cushing syndrome, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah gangguan akibat kelebihan hormon kortisol dalam darah, baik karena kelainan alami maupun akibat pemberian steroid berlebih. Selanjutnya ada gangguan akibat kekurangan hormon kortisol dan aldosteron atau biasa disebut dengan Addison disease. Ini tuh biasanya disebabkan karena kerusakan kelenjar adrenal. Selanjutnya juga ada pheochromocotima, di mana ini adalah terjadi karena sel kromofin medula adrenal menyebabkan produksi berlebihan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Lalu ada Conn syndrome juga. Nah, di sini secara garis besar sama pembahasannya, di mana saya membahas mulai dari pengertiannya, lalu letak dan strukturnya, lalu fungsi, dan juga penyakit dan juga kelainannya, serta pencegahan. Lalu di organ dengan fungsi ganda seperti pankreas ini, penyakit yang paling sering muncul yaitu adalah diabetes mellitus atau kencing manis, di mana dia dibagi menjadi 2, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2, di mana yang tipe 1 ini terjadi karena kerusakan atau hilangnya sel beta di pulau Langerhans
jadi insulin tidak bisa diproduksi. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi karena resistensi sel tubuh terhadap insulin atau produk insulin tidak mencukupi untuk mengimbangi resistensi tersebut. Selanjutnya ada hipoglikemia, di mana ini adalah kondisi di mana kadar glukosa dalam darah tuh turun di bawah tingkat normal. Lalu ada pankreatitis. Selanjutnya di ovarium, ada penyakit atau kelainan yang biasa disebut dengan kista ovarium. Lalu ada hipofungsi ovarium atau kurangnya kinerja ovarium dalam menstimulasi hormon. Dan juga ada tumor ovarium. Selanjutnya di testis, untuk penyakitnya ini ada kriptorkismus, yaitu adalah testis gagal turun ke dalam skortum. Bisa dilihat di gambar. Lalu ada radang testis dan juga degenerasi testis serta tumor testis. Untuk organ dengan fungsi ganda ini juga sama. Untuk pembahasannya saya membahas mulai dari pengertian, letak, fungsi, hormon yang dihasilkan, kelainan atau penyakit, dan juga cara pencegahannya. Selanjutnya, saya juga membahas mengenai biochemistry atau role of hormones in metabolism. Metabolisme ini tuh kan dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan juga anabolisme, di mana ini adalah sebuah kumpulan mekanisme biokimia yang mengubah energi kimia dari bahan makanan menjadi energi yang bisa digunakan oleh tubuh sampai akhirnya nanti ada yang diekskresikan. Nah, untuk katabolisme ini sendiri adalah dia proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Sedangkan anabolisme ini proses pembentukan molekul kompleks dari senyawa yang sederhana. Yang pertama itu ada mekanisme karbohidrat. Di sini saya membahas mengenai pengertiannya, fungsi, sumber, lalu mekanismenya, dan juga metabolisme karbohidratnya itu sendiri, seperti ada glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, lalu ada fermentasi laktat, siklus Krebs, dan juga gluconeogenesis. Selanjutnya, di protein juga sama, saya membahas mengenai pengertian, fungsi, sumbernya, yaitu ada dari sumber nabati, sumber protein hewani, dan juga sumber protein non-konvensional. Lalu, saya juga membahas mengenai klasifikasi proteinnya. Ini berdasarkan struktural, bentuk umum, dan juga kimiawi. Lalu, asam amino ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang non-esensial dan juga esensial. Yang non-esensial ini tuh, dia tuh dapat dihasilkan di dalam tubuh sehingga tidak perlu diperoleh dari makanan. Nah, lalu selanjutnya ada lipid, di mana lipid ini terbagi menjadi berbagai macam jenis, yaitu ada long chain fatty acid, triacylglycerol, fosfolipid, kolesterol, dan juga lipoprotein. Lipoprotein juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti kilomikron, VLDL, LDL, HDL, dan VHDL. Selanjutnya saya juga membahas mengenai keton, di mana di sini sama, saya masih membahas mengenai pengertian, fungsi, terus jenis keton utama yaitu ada asetoasetat, 3-hidroksibutirat, dan juga aseton. Lalu proses pembentukannya dan kelainan yang ada di badan keton ini atau biasa disebut dengan ketosis, di mana ketosis itu adalah suatu kondisi metabolik atau penyakit di mana kadar badan keton meningkat dalam darah dan juga dalam urin. Biasanya terjadi pada bovin atau sapi perah. Lalu ada fluid, electrolyte, and acid-base balance. Fluid balance ini adalah keseimbangan cairan, di mana keadaan air yang masuk itu harus sama dengan jumlah air yang keluar dari tubuh hewan. Lalu ada electrolyte balance, di mana ini adalah ion-ion bermuatan yang terlarut dalam cairan tubuh. Selanjutnya ada keseimbangan asam basa, di mana ini adalah kemampuan tubuh untuk menjaga pH darah agar enzim dan reaksi metabolisme tetap optimal. Selanjutnya ada vitamin dan mineral, yaitu untuk vitamin ada yang larut dalam air seperti B1, B2, B3, dan C. Lalu ada yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, untuk mineralnya ini sendiri dia dibagi menjadi dua, yaitu ada makromineral dan juga mikromineral. Selanjutnya ada enzimologi, di mana enzimologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang enzim, yaitu
di mana enzim ini adalah berperan sebagai katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut berubah secara permanen dalam reaksi tersebut. Selanjutnya saya mempelajari mengenai veterinary epidemiology, di mana ini adalah ilmu yang mempelajari pola, distribusi, penyebab, dan kontrol penyakit pada hewan, baik pada individu, populasi, maupun hubungan penyakit hewan dengan manusia. Yang pertama ada analytical epidemiology, yaitu ada epidemiological studies, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu ada non-observational dan juga observational, di mana kalau non-observational ini tuh peneliti itu mengubah kondisi populasi secara disengaja, sedangkan yang observasional ini tidak mengubah kondisi populasi. Lalu ada identification of risk factors, yaitu adalah faktor risiko dengan cara membandingkan angka kejadian penyakit. Dia dibagi menjadi dua, yaitu ada measures of strength of association, yaitu contohnya seperti relative risk dan odds ratio. Lalu ada measures of potential impact, contohnya ini ada attributable risk atau risk difference, dan juga attributable fraction. Selanjutnya ada interpretation of diagnostic, di mana ini adalah interpretasi uji diagnostik yang digunakan untuk menilai hasil pemeriksaan laboratorium klinis atau penunjang untuk menentukan apakah hewan itu sakit, lalu tingkat keparahan penyakit, lalu tahap perkembangan penyakit, dan keputusan terapi dan manajemen selanjutnya. Selanjutnya ada veterinary public health, di mana di sini saya mempelajari mengenai ethics atau etik adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai moral, yaitu apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ethics 1 dan ethics 2, di mana ethics 1 ini adalah kumpulan prinsip yang mengatur pandangan orang tentang benar dan salah, baik dan buruk, wajar dan tidak wajar, adil dan tidak adil. Dia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada etika konsensus sosial, etika pribadi, dan etika profesional. Lalu selanjutnya ada ethics 2. Jika ethics 1 adalah isinya moral, maka ethics 2 ini adalah analisis logis terhadap ethics 1. Selanjutnya ada ethical factors in veterinary medicine. Nah, untuk pengertiannya ini sendiri, faktor etis adalah arah, prinsip, atau kekuatan moral yang mempengaruhi bagaimana dokter hewan mengambil keputusan profesional. Ini tuh membantu dokter hewan untuk menimbang apakah yang benar, adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi hewan, manusia, dan juga lingkungan. Lalu di sini ada 5 kategori kewajiban moral dokter hewan. Yang pertama ada kewajiban terhadap klien, kewajiban terhadap rekan sejawat, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap diri sendiri, serta kewajiban terhadap hewan. Nah, di sini juga saya mempelajari bagaimana cara untuk penyelesaian masalah mengenai etika. Yang pertama harus mengidentifikasi semua komponen etika terlebih dahulu, lalu menggunakan 5 kategori kewajiban moral sebagai alat analisis, lalu berdialog dengan orang yang memiliki perspektif berbeda sehingga nanti akan menemukan jalan tengahnya. Sekian dari saya, sekian yang bisa saya pelajari selama blok endokrin dan metabolic system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.